Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Selanjutnya, kebahagiaan. Aristoteles menyatakan bahwa yang ia maksud dengan tujuan akhir atau utama adalah kebaikan manusia sendiri. Kebaikan tertinggi dari manusia itu adalah kebahagiaan. Aristoteles mendefinisikan kebahagiaan sebagai tindakan jiwa yang selaras dengan keutamaan sempurna. Definisi yang sangat terbuka ini mewarnai sebagian besar bukunya. Kita akan mendapatkan gambaran yang keliru kalau tidak memahami sungguh-sungguh apa yang dimaksud oleh Aristoteles tentang jiwa dan keutamaan. Istilah Yunani fisik atau arete sebagaimana digunakan oleh Aristoteles seringkali disamakan dengan jiwa dan keutamaan. Nah, istilah-istilah itu sesungguhnya tidak mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dalam buku ini akan kita gunakan jiwa dan keutamaan dengan tetap menyadari keterbatasan pengertian terjemahan ini. Gagasan Aristoteles tentang jiwa tidak sejajar dengan pemahaman teologi Kristiani yang berkembang selama 2000 tahun. Bagi Aristoteles, memiliki jiwa tidak sama dengan dihuni oleh roh. Roh yang tidak dapat mati, yang bekerja dan menjiwai badan manusia. Pemahaman ini sekedar menggarisbawahi aspek kehidupan dan kemampuan untuk melakukan beberapa tindakan tertentu. Pada tumbuhan terdapat jiwa vegetatif. Tumbuhan memiliki kemampuan tumbuh dan menyerap nutrisi. Di dalam binatang terdapat jiwa sensitif. Binatang memiliki kemampuan untuk mempersepsi dunia secara instinktif. Kekhasan jiwa manusia adalah ciri rasionalnya. Nah, tindakan manusia selalu berkaitan dengan pemikiran dan penalaran. Gagasan Aristoteles tentang keutamaan lebih menunjuk pada keunggulan kualitas manusia sebagai makhluk rasional daripada kekudusan. Keutamaan lebih terkait dengan kemampuan manusia untuk mempertimbangkan. Sebagai perbandingan, Aristoteles berbicara tentang keutamaan pisau. Sebuah pisau yang tajam sangat cocok untuk memotong. Kuda yang berkeutamaan adalah kuda yang menunjukkan karakteristik kekudaannya dengan baik. Misalnya, kuda itu dapat melompat lebih tinggi dibanding dengan kuda yang lain. Manusia yang berkeutamaan adalah seseorang yang menghadirkan tindakan-tindakan manusianya dengan baik. Seorang manusia yang berkeutamaan adalah seorang pemikir sempurna. Gagasan Aristoteles tentang kebahagiaan sedemikian luas dibandingkan yang dapat dijelaskan atau diterjemahkan. Kebahagiaan merupakan aktivitas jiwa sesuai dengan keutamaan sempurna. Aristoteles tidak hanya berbicara tentang keutamaan moral, melainkan keunggulan manusiawi. Dengan penjelasan ini, ia berusaha untuk menunjukkan beberapa hal penting berkaitan dengan hidup manusia yang semestinya dan tentu saja sesuatu yang lebih dari sekedar hidup baik secara moral. Tentu saja bukan maksud Aristoteles untuk mengatakan bahwa moralitas tidak mempunyai tempat dalam hidup yang bahagia. Ketika berbicara soal keutamaan, Aristoteles menunjuk pada dua bentuk keutamaan, yaitu keutamaan moral dan intelektual. Perkembangan hidup manusia berkaitan dengan dua keutamaan tersebut. Akal budi merupakan kekhasan manusia. Hidup bahagia memuat kemampuan bernalar dengan baik yang terungkap dan terwujud di dalam pikiran
dan tindakan. Manusia bahagia adalah orang yang bertindak selaras dengan pertimbangan akal budinya. Tindakan yang demikian ini memuat moralitas dan keutamaan moral. Manusia bahagia adalah orang yang memiliki pemikiran yang tepat dan menggunakannya secara baik di dalam tindakan. Pemikiran yang tepat yang menopang hidup baik inilah yang disebut keutamaan intelektual. Pertama-tama kita akan mencermati pemikiran Aristoteles tentang keutamaan moral. Ajaran tentang jalan tengah atau sarana. Ada bahaya akan adanya pemahaman yang keliru terhadap pemikiran Aristoteles tentang keutamaan moral. Maka ini adalah kesempatan sangat baik untuk mencermatinya. Prosedur dan metode seperti apa yang selayaknya kita sarankan kepada orang untuk menentukan bahwa suatu tindakan itu secara moral baik atau buruk? Bagaimana hidup baik secara moral itu? Apakah Aristoteles memberikan kepada kita nasihat moral? Jika tidak, apakah etika Nikomakea dapat dikatakan gagal? Tampaknya ia mempertahankan doktrin jalan tengah. Baginya moralitas berada di antara dua ekstrim. Isi dari doktrin Aristoteles ini adalah keutamaan, yang adalah suatu status karakter manusia yang menyangkut pilihan, terletak di tengah. Itu berarti berada di antara dua hal yang bergantung pada perbuatan dan akibatnya. Dengan demikian, orang yang mau melakukan yang baik, pilihlah jalan tengah. Beberapa contoh akan memperjelas gagasan ini. Bagaimana seharusnya orang berkeutamaan menghadapi kematian? Ada dua ekstrim yang kemungkinan menjadi sikap seseorang dalam berhadapan dengan kematian. Yang pertama adalah sikap gegabah. Yang kedua adalah sikap pengecut. Nah, jalan tengah dari kedua sikap itu adalah keutamaan keberanian. Salah satu contoh lain adalah orang yang hebat namun sekaligus bodoh, yang menceburkan dirinya ke barisan musuh. Sikap dan tindakan ini sama buruknya dengan orang tidak berbuat apa-apa, hanya gemetar di antara semak belukar. Yang selayaknya dilakukan adalah jalan tengah antara dua ekstrim tersebut. Bagaimana seharusnya orang berkeutamaan berbicara tentang dirinya? Sekali lagi ada dua ekstrim, sombong atau rendah diri. Jalan tengahnya adalah jujur. Menurut Aristoteles, orang jujur adalah orang yang memiliki harga diri. Kita perlu membuat dua ketentuan sebelum memasuki pertanyaan tentang nilai ajaran jalan tengah sebagai sebuah nasihat moral. Pertama-tama perlu diungkapkan bahwa Aristoteles tidak berbicara tentang jalan tengah aritmatika. Ia tidak mengusulkan bahwa ketika dihadapkan pada 10 botol anggur, seseorang memilih setengahnya dan meminum 5 botol. Praksis jalan tengah adalah berbeda dengan satu orang dengan yang lain. Berbeda itu ditentukan oleh konteks dan karakter orang tersebut. Jalan tengah itu terkait dengan kondisi kita. Jalan tengah terbaik adalah sikap dan tindakan yang berprinsip bahwa berbuat apa yang seharusnya dibuat dalam situasi tertentu demi kepentingan masyarakat, untuk tujuan tertentu, dan dengan cara yang seharusnya. Kedua, Aristoteles menegaskan bahwa untuk kasus tertentu tidak dimungkinkan adanya jalan tengah, misalnya menghadapi pembunuhan dan perkosaan. Apakah doktrin ini merupakan nasihat moral? Banyak orang berpikir demikian. Ini merupakan jalan emas. Gagasan ini diadopsi oleh para pemikir Kristen. Para pemikir Kristen mengembangkan pemikiran Aristoteles menjadi semacam dorongan terhadap keberanian. Tetapi apa doktrin ini benar-benar membantu? Anda khawatir terhadap sebuah kesalahan moral. Mungkin Anda sedang membayangkan kemiskinan di Afrika dan tergerak untuk berlibur ke sana untuk membawa sumbangan. Anda mencari nasihat saya, dan setelah periode refleksi saya katakan pada Anda, selidikilah jalan tengah.
Lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan dalam kondisi yang tepat, demi orang-orang yang selayaknya dibantu, dan demi tujuan akhir serta cara-cara seharusnya digunakan. Inilah jalan tengah dan jalan terbaik. Ajaran di atas sepertinya kosong, tidak memberikan sesuatu yang membimbing pada tindakan. Maka beberapa pemikir berpendapat bahwa Aristoteles tidak memberikan nasihat tetapi menyampaikan analisis tentang asal-usul keutamaan. Ia sekedar memberikan deskripsi tanpa memberikan penetap atau resep. Beberapa pemikir yang lain menempatkan moralitas dalam cara pandang yang berbeda. Mereka melihat bahwa keutamaan sebagaimana dipikirkan oleh Aristoteles dipengaruhi oleh habitus, oleh tindakan kesalehan yang kontinu. Nasihat yang dapat ditemukan bahwa Aristoteles kiranya mengusulkan kepada Anda yang menginginkan menggapai keutamaan agar meneladani orang berkeutamaan dengan cara melakukan perbuatan saleh secara kontinu. Pada akhirnya karakter keutamaan akan Anda terima selama proses. Tetapi jika saya tidak mengetahui apa itu keutamaan, bagaimana saya dapat melihat kesalehan seseorang sebagai yang utama? Pada titik ini kita menemui jalan buntu. Maka masih tetap terbuka adanya pertanyaan tentang nilai dari pertimbangan keutamaan moral Aristoteles sebagai sebuah nasihat moral.